Hingga Selasa sore masih belum ada kejelasan mengenai dana sumbangan senilai 2 triliun rupiah dari pengusaha Aki Ditio kepada Polda Sumatera Selatan untuk membantu penanganan COVID-19. Padahal pencairan dana sumbangan bernilai fantastis tersebut semestinya jatuh tempo kemarin sore. Kita akan membahasnya bersama Kepala PPATK, Bapak Dian Edianare. Selamat sore Pak Dian. Selamat sore Pak Fitri. Ya Pak Dian, teman-teman semua. sampai sore ini apakah PPATK sudah menemukan adanya transaksi uang sumbangan sebesar 2 triliun rupiah? Ya, berdasarkan laporan teman-teman di lapangan Mbak Fitri ya, bahwa sampai hari ini bahkan sampai sore ini bahkan sebetulnya uang yang dimaksud memang belum ada ya. Sebagaimana diketahui bahwa PPATK memang semenjak merebaknya berita terkait dengan rencana sumbangan ini memang kita sudah masuk melakukan monitoring karena memang ini adalah tugas PPATK untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi seperti ini akan bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Ya Pak Dian, beredar informasi nih dana dalam bentuk biliet giro dan pencairan terkendala teknis. Bagaimana sebetulnya hasil penelusuran PPATK? Jadi sebenarnya kalau uang ini ada ya dan tidak ada isu sama sekali yang terkait apakah itu isu hukum maupun isu lainnya. Sebenarnya transaksi seperti ini adalah transaksi yang bisa berjalan dengan sangat cepat. Ya. Tentu biliet giro adalah salah satu bentuk instrumen pengalihan dana yang sebetulnya mungkin itu kalau hanya fisiknya itu saja tidak terlalu penting. Yang paling penting apakah betul-betul di backup oleh uang sejumlah yang memang ditulis di situ sebanyak 2 triliun. Jadi kalau meminta pemindah bukuan tentu saja harus pastikan bahwa uang itu memang ada. Nah, sampai dengan sore ini bahwa uang itu memang belum ada sebetulnya. Oke, sumbangan dari pihak Aki Ditio ini apakah sebatas pernyataan atau komitmen, Pak? Itulah sebabnya kenapa ini saya juga pernah ditanya wartawan bahwa sebetulnya salah satu poin yang paling penting sebetulnya kalau ada rencana sumbangan seperti ini adalah apakah sudah ada bisa dibuktikan bahwa uangnya itu sendiri memang sudah ada. Dan sebetulnya ini adalah suatu proses yang sederhana ya apabila memang karena ini jumlahnya kan besar ya tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat ketika profilnya itu tidak sesuai, ada profil yang menyumbang dengan jumlah uang sebesar itu tidak sesuai. Nah sehingga ini yang betul-betul perlu dipastikan oleh PPATK apakah betul-betul uang itu ada dan ternyata ketika kita masuk sampai hari ini memang kita juga mendapat laporan dari teman-teman perbankan bahwa memang uang itu sendiri belum ada. Gitu. Itu intinya adalah begitu Mbak Fitri. Oke, sampai sore ini PPATK belum menemukan adanya transaksi uang sumbangan sebesar 2 triliun rupiah. Namun sebelum dipublikasikan Pak, apakah pemberian sumbangan yang disebut 2 triliun rupiah ini sudah ada koordinasi terlebih dahulu dengan PPATK? Jadi begini Mbak Fitri, kan tentu saja koordinasi itu bisa dilakukan kalau itu memang suatu kebijakan yang sudah di-endorse tentu saja oleh Kapolri dan oleh Kepolisian Negara ya. Sehingga bisa dilakukan koordinasi dengan PPATK yang pertama itu. Yang kedua sebetulnya PPATK itu adalah lembaga independen yang kita tidak perlu untuk apakah ada permintaan atau tidak ada permintaan dari lembaga lain. Karena tugas kita adalah memang melakukan pemeriksaan, melakukan analisis, melakukan pemeriksaan terkait dengan transaksi-transaksi yang kita perkirakan ini mencurigakan ini sebetulnya. Oke, Pak Dian ringkas saja sejauh ini apakah PPATK artinya sudah bisa menarik kesimpulan terkait sumbangan 2 triliun rupiah ini apakah fiktif atau bukan? Sebenarnya hampir mendekati bisa menarik kesimpulan ya. Kita masih ada beberapa informasi tambahan yang masih kita coba gali di lapangan ya. Tetapi sebetulnya ini kalau di dalam konteks analisis keuangan secara domestik semuanya sudah clear sebetulnya bahwa ini bisa dikatakan mendekati ya bisa dikatakan mendekati bodong gitu ya sebelum mungkin terjadi sesuatu hal yang artinya pembuktian lain di dalam poin-poin kecil yang terkait dengan poin-poin lain yang terkait dengan kemungkinan katakanlah kemungkinan transfer dana dari luar negeri ya. Yang ini pun sebetulnya kan juga bagian dari pemantauan PPATK karena PPATK memang bisa melakukan monitoring terhadap keluar masuknya dana. Baik, terima kasih Pak Dian Edianare, Kepala PPATK telah berbincang bersama kami sore hari ini.